Halo semuanya, perkenalkan aku Cynthia Agustina, NPM 2410103027. Pernah nggak sih kalian bingung gimana sih cara menghitung data dengan kriteria tertentu atau nyari data yang unik? Tenang, di video ini aku akan bahas semuanya dengan cara yang simpel. Ikutin terus ya. Oke, di sini aku udah ada contoh data dan contoh soalnya. Langsung aja ke contoh soal. Carilah berapa banyaknya karyawan yang bekerja pada departemen legal yang sangat puas dengan pekerjaannya, tapi mempunyai stres yang tinggi. Oke, kembali ke contoh data. Nah, dengan data yang banyak banget ini, nggak mungkin dong kita harus nyari satu-satu, menghitung satu-satu. Nah, cara simpelnya, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita harus mencari tingkat dari yang sangat puas dan tingkat yang stres tinggi. Nah, untuk mencari kita menggunakan fungsi unik. Kita menggunakan fungsi unik untuk mencari tingkat kepuasan kerja. Kepuasan kerja ada di kolom kepuasan W, job satisfaction. Lalu enter. Nah, di sini job satisfaction berarti ketemu dong tingkat kepuasannya ada di nomor angka 5. Nah, untuk mencari tingkat stres tinggi, kita juga menggunakan fungsi yang sama, yaitu unique, dan kita blok kolom yang menunjukkan tingkat stres, yaitu ada di kolom M. Lalu enter. Oke, untuk tingkat stres, angka tertingginya sama, yaitu 5. Nah, untuk mengerjakan soal yang tadi, yaitu berapa banyak karyawan yang bekerja pada departemen legal yang sangat puas dengan pekerjaannya tapi mempunyai stres yang tinggi. Tadi kita udah menemukan tingkat kepuasan ada di angka 5 dan stres tinggi ada di angka 5. Jadi untuk menghitung itu, kita menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, fungsi COUNTIF ini untuk menghitung berapa banyak data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriterianya tadi kita harus mencari departemennya. Nah, departemen ada di kolom G, kita blok. Lalu titik koma, petik, kita ketik legal karena yang dicari hanya yang legal. Petik dan titik koma. W untuk kepuasan kerja. Titik koma, petik 5 karena tingkat kepuasan berada di angka 5. Titik koma. Kita blok kolom M untuk tingkat stres. Titik koma, petik 5 karena sama, stres tertinggi ada di angka 5. Lalu enter. Nah, udah ketemu nih, berarti yang bekerja banyaknya karyawan yang berada di departemen legal yang sangat puas dan stres tinggi ada 1 orang. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Soalnya terdapat kolom yang menjelaskan status pernikahan tiap karyawan. Sebutkan status pernikahan apa yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Nah, untuk mencari status pernikahan, ada apa aja sih di status pernikahan? Nah, kita cari dulu kolom status pernikahan ada di kolom D, nih ya, marital status, dan pengalaman kerja ada di kolom F, experience. Nah, untuk mencari apa aja status pernikahan yang ada di data ini, kita menggunakan fungsi yang sama, yaitu unique. Lalu kita blok kolom marital status, kunci enter. Nah, dari ini kita jadi tahu nih apa aja yang ada di status pernikahan, yaitu ada single, married, divorced, dan widow. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari rata-rata dari status pernikahan berdasarkan kriteria-kriteria ini, kita menggunakan fungsi average if. Average if ini menghitung rata-rata berdasarkan kriteria. Nah, kita blok kolom F, experience, untuk pengalaman kerja, titik koma, blok kolom D, titik koma, petik, kita mencari yang single terlebih dahulu, lalu kita ketik single, ketik lagi, enter. Nah, kalau angkanya kayak gini, kita bisa membulatkan pakai yang ini, decrease decimal place, sampai ada 2 angka di belakang koma. Nah,
Untuk yang married, divorce, widow itu menggunakan cara yang sama, yaitu average if. Nah, dari ini udah ketemu nih rata-rata dari status pernikahan. Nah, kita lihat dari soal ini, kita harus mencari status pernikahan apa yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Nah, berarti eh, rata-rata dari status pernikahan yang tertinggi ada di widow. Ini tertinggi. Dan terendah ada di single. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Oke. Pertama, untuk mencari job level ada apa aja di data job level, kita menggunakan fungsi unique lagi. Unique, lalu kita cari kolom job level ada di kolom E. Kita blok, enter. Nah, di sini ketemu untuk job level ada junior, lead, mid, senior, dan intern. Nah, untuk mencari rata-rata dari work-life balance, kita cari dari rata-rata WLP dulu. Untuk junior, kita menggunakan fungsi yang sama untuk rata-rata seperti yang tadi pertanyaan kedua, yaitu average if. Average if. Ini untuk menghitung rata-rata berdasarkan kriteria. Nah, ini karena kita menghitungnya WLP, kita cari ada di kolom E, kita blok, lalu titik koma. Untuk job level ada di kolom E, titik koma. Kita mencari yang junior. Ini caranya hampir sama dengan pertanyaan yang nomor 2. Nah, untuk yang lead, mid, senior, dan intern itu caranya sama. Nah, untuk yang WLP rata-ratanya sudah kita temukan. Dan selanjutnya kita cari yang aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ada di kolom K. Nih, physical activity hours. Kita cari yang itu. Aktivitas fisik. Nah, ini caranya sama, menggunakan fungsi average if, tapi untuk kriterianya kita berarti blok kolom K. Karena kita nyarinya yang aktivitas fisik. Titik kita blok kolom K. Titik koma masih sama, job level. Titik koma, titik lagi. Kita cari yang junior, ketik junior. Jangan lupa ketiknya junior. Nah, ini udah ketemu untuk rata-rata dari work-life balance dan aktivitas fisik. Tadi pertanyaannya, temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik. Nah, ini work-life balance paling baik yaitu ada di level mid.
Kita ketik di sini aja. Ini untuk work life balance. Nah, dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Dari aktivitas fisik dengan waktu yang lama berarti terdapat di level lead. Oh, maaf, ini salah menaruhkan, ini ada di level mid. Untuk PLP tertinggi ada di ini, dan untuk aktivitas fisik ada di level lead. Sekian video dari saya, mudah kan? Jangan lupa untuk dicoba agar kalian lebih paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.